Halo, selamat malam semua saudara-saudari seiman. Pada malam ini kita akan belajar dan akan menutup semua kelas tentang kesaksian secara tentang Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih karena sudah 2 bulan saudara-saudari seiman membaca dan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan membuktikan keadilan dan juga kehadiran Tuhan di dunia ini melalui semua nubuat-nubuat. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan uh, melihat kesimpulan buku ini biar semua saudara-saudari berada di studio bisa mengingatkan kembali apa yang mereka belajar dan apa yang Tuhan memberitahukan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah sekitar 2 bulan kita membaca buku kesaksian sejarah tentang Tuhan. Dan tujuan itu buku uh, adalah kita bisa melihat bagaimana sejarah dunia membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada di dunia bersama-sama dengan kita. Sebelum kita melihat kesimpulan, yang ini judul ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ini Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Ini terkait dengan tujuan buku kesaksian sejarah tentang Tuhan. Jadi yang pertama, sekarang penulis mengingatkan kembali beberapa hal yang dari ayat ini. Yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada berapa lama? Untuk selamanya. Ya. Kita seharusnya mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, siapa yang itu menguasainya? Itu Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan Allah. Dan pada awal kita sudah belajar bahwa Tuhan sebagai penguasa sejarah dunia, Wahyu pasal 1 ayat 8 berbunyi begini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi kita bisa melihat yang sudah ada apa artinya. Itu masa lalu. Yang ada masa ini, yang akan datang masa depan. Tapi harus melihat Tuhan adalah penguasa sejarah dunia. Itu bukan hanya satu kali, tetapi Wahyu pasal 1 itu pasal yang pertama. Tuhan mengingatkan kembali semua orang yang membaca buku ini, kitab Wahyu, dan pasal yang terakhir berulang lagi. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir. Jadi segala yang sesuai terjadi dari awal dunia ini sampai akhir zaman dunia, semua itu dikendali oleh Tuhan. Jadi pengkhotbah dia mengingatkan kembali segala sesuatu yang dilakukan Allah yang tetap ada untuk selamanya. Tapi bukan hanya itu. Yang kedua, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Saya mau bertanya, siapa yang pertama sebagai manusia? Dia menambah dan dikurangi firman Tuhan. Siapa? Ya, perempuan yang pertama, Hawa. Dia sudah tahu, sudah dengar firman Tuhan, tetapi dia menambah pikiran dia ke dalam firman Tuhan dan
mengurangi firman Tuhan, mencabut firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita seharusnya mengingat kembali saat kita melihat kejadian di dunia ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Yang kedua, tidak bisa dapat ditambah atau tak dikurangi. Jadi, dua hal yang ini kalau kita sudah melihat, apa itu tujuan? Supaya manusia takut akan dia. Kalau saudara-saudari seiman yang berada di studio selama 2 bulan, kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh membaca buku ini dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, pasti dari hati kalian, kalian takut akan Tuhan. Mengapa? Bagaimana semua nubuat-nubuat yang dijanjikan oleh Tuhan sudah digenapi kurang lebih 68%, masih ada 32% yang akan digenapi oleh Tuhan. Itu semua membuktikan bahwa Tuhan benar-benar ada di dunia. Kalau kalian setelah membaca, sudah ikut 2 bulan kelas ini, tetapi hatinya kalian tidak takut akan dia, kita seharusnya memeriksa dirinya sendiri. Yang pertama, apakah saya ikut kelas ini dengan segenap hati kah? Atau ini hanya wajib, jadi ikut? Kalau kalian hanya ikut kelas karena ini wajib, kalian tidak akan mengambil apa-apa. Ini waktunya rugi. Tetapi kalau kalian dari hati mencari kebenaran, saya percaya bahwa pasti Tuhan akan memberi sesuatu yang emas, hikmat, dan kebenaran kepada kalian masing-masing. Jadi kita bisa melihat kesimpulan kesaksian sejarah tentang Tuhan. Yang pertama, kita melihat apa nubuat. Dan 3, kekaisaran, bagaimana nubuat-nubuat digenapi. Yang berikut itu apa? Nubuat 70 minggu. Itu oleh siapa? Nabi Daniel. Dan nubuat itu tentang Kristus. Ini yang 4 kategori yang berada di dalam buku kesaksian sejarah tentang Tuhan. Dan yang pertama, kalau saya ada yang bagian, saya minta Pak Upi berhenti video ini dan kalian bisa membaca bagian ini bersama-sama. Karena saya berpikir beberapa bagian yang penting. Jadi nubuat berhenti sekarang dan baca. Jadi apa itu nubuat? Manusia sebagai hamba dosa, mata-mata kita ditutup, telinga ditutup, ya. Jadi kita sebagai hamba dosa, anak iblis, kita tidak bisa melihat, mengerti kehendak Tuhan dengan kemampuan kita. Oleh sebab itu, Tuhan Tuhan menyiapkan banyak bukti-bukti di dunia ini. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, kita bisa melihat alam semesta. Oh, kita bisa berpikir, siapa yang menciptakan segala sesuatu? Untuk bagi siapa? Dan juga Tuhan membuktikan dia sungguh-sungguh ada di dunia, dia penguasa sejarah dunia, jadi dia perlu nubuat dan semua nubuat-nubuat yang digenapi. Jadi kita bisa melihat lebih lanjut melalui Alkitab dan sejarah. Kita dapat melihat Allah sebagai Allah yang tidak hanya hidup, tetapi juga aktif, yang mengatur sejarah dunia saat ini
dan memenuhi kehendaknya. Berhenti, kalian bisa membaca. Jadi ini kalian bisa melihat nubuat itu berasal dari pengetahuan atau kebijaksanaan itu manusia, melainkan hanya dari Allah. Ya. Mengapa? Melalui nubuat Alkitab, kita akan menyadari dan percaya bahwa Allah adalah firman Allah. Ini penting, dan kalian bisa berhenti dan membaca yang ini. Karena kalian sudah membaca, saya tidak mau berulang-ulang. Tapi kita bisa melihat untuk menang dalam pengadilan harus ada bukti yang jelas. Ya. Tuhan sudah tahu sifat kita, jadi kita tidak bisa percaya secara langsung. Oleh sebab itu, Tuhan membuat banyak bukti-bukti, bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi di dalam sejarah dunia. Jadi yang kalimat yang terakhir, oleh karena itu, keakuratan nubuat dan apakah mereka benar-benar memprediksi masa depan dapat dikonfirmasi melalui pemenuhan sejarah. Amin. Dan membaca ini, jadi berapa persen sudah dipenuhi? 68%. Masih berapa persen? 30%. Ya. Jadi buku ini kalian mungkin hanya membaca satu kali, tetapi jangan membiarkan buku ini. Kalian mungkin bisa membaca, belajar terus. Dan nanti kalau ada yang teman tanya, saya tidak bisa percaya Tuhan ada di dunia. Bagaimana kalian bisa memberitahukan Tuhan ada di dunia dan dia beraktif? Ya, gunakanlah buku ini. Ya. Budaya di Sulawesi Utara, saya sedikit kaget karena mereka bilang dirinya sendiri sebagai anak Tuhan, tetapi mereka belum pernah belajar firman Tuhan secara pribadi. Belum pernah lebih bergiat membaca firman Tuhan. Tapi mereka lebih sering ikut kegiatan, acara, pesta, dan ibadah hari Minggu. Tetapi kalau kalian memeriksa dirinya sendiri, waktu kalian ikut ibadah hari Minggu, apakah kalian pegang HP? Bukan hanya untuk membaca firman Tuhan, tetapi apakah kalian perhatikan HP daripada firman Tuhan? Kalau begitu, gimana ini? Ya, apakah kita bisa bilang itu ibadah yang benar? Tidak. Ya, kita seharusnya mengubahkan sikap dan sifat kita kepada Tuhan. Jadi apa itu nubuat? Kita sudah belajar ya. Dan kategori yang kedua, ini buku menjelaskan tiga kekaisaran. Bagaimana kekaisaran yang tiga yang terbesar di dunia ini ya dibangun dan dihancur. Itu semuanya sesuai dengan nubuat Tuhan. Itu sebagai bukti. Betul? Dan setelah itu kita sudah belajar bahwa nubuat 70 minggu Daniel. Mengapa nubuat 70 minggu Daniel yang ini penting? Karena ini terkait dengan kehidupan kalian dan kedatangan Yesus Kristus, kematian, dan juga Yesus akan kembali di dunia lagi. Oleh sebab itu, kita seharusnya melihat apa isi-isi nubuat ini dan bagaimana semuanya ini digenapi. Jadi, kita sudah melihat
nubuat 70 minggu, ya. Jadi, waktu kalian belajar, kapan Yesus masuk ke Yerusalem? Ya, yang akhir minggu 69. Waktunya pas. Dan ada bukti bulan yang menjadi warna merah. Dan itu saya sudah memberitahukan, itu bukan hanya dari bukti Alkitab, tetapi di NASA. Secara itu semua bukti sudah ada. Ya. Dan nanti sekarang berapa minggu yang masih tinggal? Hanya 1 minggu yang tinggal. Ya, kita bisa bilang masa itu anugerah Tuhan. Tuhan menunggu banyak orang yang menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat dan dilahirkan kembali, diselamatkan dari murka Allah. Saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah menjadi orang percaya? Apakah kalian yakin masuk ke surga? Tetapi bagaimana keluarga kalian? Waktu kalian melihat, apakah mereka sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan? Apakah kalian sudah pernah tanya kepada mereka, apakah kalau kamu mati sekarang masuk ke surga atau di mana? Kalau kalian masih tahu mereka belum pernah menjadi anak Tuhan dan mereka kurang yakin masuk ke surga, tapi hanya biarkan saja, bagaimana? Tuhan, Dia sebagai Maha Kasih, Dia menunggu. Tetapi kalau kita sebagai salah satu anggota keluarga biarkan saja, bagaimana? Ya, jangan hilang kesempatan untuk memberitahukan Injil kepada keluarga kalian. Dan jangan hanya mengikut, ya, kepercayaan mereka, walaupun kalian sudah tahu itu tidak benar, hanya menghiburkan hati mereka. Itu sepertinya kalian sudah tahu Tuhan adalah yang maha kuasa, tetapi kalian hanya ikut kebudayaan manusiawi. Tuhan tidak senang melihat itu. Kalian seharusnya memutuskan di mana itu kebenaran ada. Jadi kalian seharusnya jangan mengikuti mereka, tetapi kalian seharusnya membawa mereka kepada kebenaran, ibadah yang benar. Oleh sebab itu Tuhan sudah memberi banyak nubuat-nubuat. Yang keempat, nubuat tentang Kristus. Bab 7, 8, 9. Jadi kalian sudah belajar nubuat itu 70 minggu Daniel. Bagaimana digenapi dengan semua sejarah Yesus Kristus. Dia datang, masuk ke Yerusalem, dan mati semua waktu pas, benar. Dan juga kita bisa melihat keturunan Yesus Kristus itu dari awal keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Isai, sampai Daud. Semua ini semua benar-benar. Ya. Itu membuktikan bahwa Yesus, dia datang ke dunia, kebetulan kan. Semua sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalian bisa membaca beberapa inti-inti, ya berhenti, dan kalian bisa baca. Kalian melihat ada bukti di dalam Alkitab? Ya, lihat. Tetapi banyak orang, yang pertama, mereka tidak tahu apakah ada bukti di dalam Alkitab. Banyak orang Kristen, mereka belum pernah membaca firman Tuhan secara pribadi. Betul. Mengapa? Karena walaupun mereka membaca firman Tuhan, tidak bisa mengerti apa maknanya.
karena mereka masih hamba iblis. Oleh sebab itu kita seharusnya membantu mereka. Apa artinya semua yang firman Tuhan? Kalau kalian mau memberitahukan kebenaran kepada orang yang lain, kalian seharusnya belajar dan lebih mengalami apa artinya firman Tuhan. Maka kalian bisa menjelaskan semua makna di dalam firman Tuhan. Dan lihat yang bagian yang bawah. Jika manusia yang diciptakan tidak percaya dan mengabadi kepada penciptanya, maka ia akan dihukum karena dosanya. Dan wajar jika ia masuk neraka dan dihukum karena dosa tersebut. Apakah yang ini akan terjadi? Sungguh-sungguh terjadi. Tuhan sudah membuktikan bahwa kalau kalian melihat nubuat-nubuat tentang tiga kaisaran, waktu mereka berbangga, bagaimana itu terjadi? Kalian sudah melihat secara apakah itu terjadi atau tidak? Sungguh-sungguh terjadi. Ini sungguh-sungguh akan terjadi. Dan membaca, kita seharusnya melihat bahwa semua sejarah bangsa Israel itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia dan Dia mau menyelamatkan semua orang. Oleh sebab itu, Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang tidak layak mendapatkan apapun selain kehancuran dan neraka kekal. Lihat hatinya Tuhan. Ya, inilah yang begitu besar belas kasih bagi kita dari Tuhan. Dan membaca, Yesus Kristus menanggung dosa-dosa kita. Ia menanggungnya di atas kayu salib dengan tubuhnya sendiri. Jadi kalian jangan lupa, semua nubuat-nubuat saat Tuhan menggenapi ini, Dia mengingat kalian masing-masing. Dan ini semua nubuat-nubuat, walaupun sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, tetapi ini terkait dengan kehidupan kita masing-masing hari ini. Kalau Yesus Kristus, Dia tidak menanggungnya di atas kayu salib dengan tubuhnya sendiri, dosa-dosa kita, apakah kita bagaimana? Bisa diselamatkan dari hukum yang kekal? Sungguh-sungguh tidak. Oleh sebab itu kita seharusnya mengingatkan kembali ribuan yang lalu yang terjadi kejadian ini masih mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Saat kita melihat semua rancangan Tuhan bagi kita masing-masing, kita bisa takut akan Dia. Dan kita bisa mengakui bahwa Tuhan, terima kasih. Jadi grup diskusi kalian bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, tulis 3 hal yang Anda belajar dari kelas hari ini. Kalian seharusnya tulis 3 hal, ya. Dan juga kalian bisa tulis apa yang kalian belajar dari buku ini. Dan yang kedua, bagaimana Anda akan membuktikan bahwa Tuhan ada kepada orang yang lain. Ini semua grup diskusi saya minta Pak Upi merekam. Ya. Saya mau melihat pemahaman mereka setelah mereka membaca buku ini. Jadi semua grup diskusi pegang HP. Jadi mereka dan saya mau melihat, mendengar bagaimana Anda akan membuktikan bahwa Tuhan ada kepada orang yang lain. Yang ketiga, apakah Anda benar-benar perhatikan pembacaan buku ini atau belum? Kalian harus jujur. Walaupun Pak Andrew belum bisa ikut, belum melihat kehidupan mereka,
Tetapi saya mau bertanya, apakah kalian selama 2 bulan, apakah kalian benar-benar serius membaca buku ini atau tidak? Mengapa yang ini penting? Kalau kalian tidak serius, tidak benar, kalian seharusnya mengakui kepada Tuhan. Maaf, Tuhan, karena saya tidak perhatikan kelas ini. Yang keempat, dua hal yang Anda mengambil inti-inti Injil dari buku ini. Apa artinya? Saat kalian memberitahukan Injil kepada orang yang lain, apa inti-intinya dari buku ini bisa menggunakan ya sebagai alat. Itu yang kalian bisa berdiskusi dan saya minta rekaman jadi saya bisa mendengar. Terima kasih. Inilah yang kelas hari Rabu pada malam ini.